ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. İsveç yönetimi bizlere kalkıp hak ve özgürlükten hiç bahsetmesine gerek yok. Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı gösterin. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın. Bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceğiz. Erdogan tolak dukung Swedia masuk NATO tegas setelah dipicu pembakaran Al-Quran di Swedia. Swedia diketahui butuh dukungan Turki untuk masuk NATO. Sampai kini dukungan belum diberikan Turki karena sejumlah permintaan Turki ke Swedia belum dipenuhi. Yang paling terbaru adalah insiden pembakaran Al-Quran di Swedia membuat dukungan Turki menipis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan menolak mendukung Swedia menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pernyataan terbaru ini dikemukakan setelah politisi Swedia membakar Al-Quran dalam unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia akhir pekan lalu. Dilaporkan Anadolu Agency dan Hurriyet Daily pada Senin 23 Januari 2023 malam waktu Ankara. Erdogan menyebut Swedia tidak perlu lagi berharap bisa masuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Mereka yang menyebabkan hal memalukan di depan kedutaan kami tidak dapat mengharapkan kebaikan soal pendaftaran keanggotaan mereka di NATO. Jika Anda tidak menghormati agama di Republik Turki atau pada Muslim, Anda tidak akan mendapat dukungan apapun untuk menjadi anggota NATO, tuturnya. Dalam unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm Sabtu 21 Januari 2023, politisi sayap kanan Rasmus Paludan membakar Al-Quran. Pembakaran itu dilakukan di depan aparat keamanan yang mengawal untuk unjuk rasa tersebut. Tindakan keji di Swedia ini adalah penghinaan bagi siapapun yang menghormati hak asasi dan kebebasan, khususnya Muslim, kata Erdogan. Aksi pembakaran Al-Quran oleh Paludan juga mengundang kecaman keras dari negara-negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Muslim termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Maroko, Jordania, Kuwait, dan Indonesia. Sikap serupa dikeluarkan oleh beberapa organisasi internasional seperti Dewan Kerjasama Teluk, GCC, dan Organisasi Kerjasama Islam OKI. Pada hari Sabtu itu, selain unjuk rasa kelompok sayap kanan, juga berlangsung secara terpisah dua unjuk rasa. Satu unjuk rasa juga diikuti oleh Kurdi di Swedia yang menentang rencana keanggotaan Swedia di NATO. Satu unjuk rasa lainnya digelar oleh kelompok pro-Turki. Ketiga unjuk rasa tersebut mendapat izin aparat kepolisian. Dalam pidatonya, Erdogan juga menyoroti keengganan Swedia memenuhi tuntutan Turki soal Kurdi. Sejumlah pendukung dan pengurus Partai Pekerja Kurdi atau PKK, kelompok yang ditetapkan sebagai teroris oleh Ankara, tinggal di Swedia. PKK juga ditetapkan sebagai kelompok teroris di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Setiap simbol-simbolnya tidak dilarang di Swedia. Kami sudah sampaikan sejak awal ada teroris di jalan-jalan Anda, di mana-mana. Lalu Anda mengharapkan kami mendukung Anda masuk NATO? Tidak mungkin. Jangan harapkan dukungan dari kami, kata Erdogan.
Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar juga telah menyatakan sikap Turki amat jelas dan tegas serta gamblang dan terang-terangan soal keanggotaan Swedia di NATO. Jika Stockholm terus membiarkan unjuk rasa pembakaran Al-Quran atau tindakan lain yang tidak menghormati agama, Turki tentu tidak akan mendukung lamaran Swedia ke NATO. Akar juga mempersoalkan penolakan Swedia mendeportasi sejumlah anggota PKK ke Turki. Mereka meminta dukungan kami untuk keamanan dan pertahanan. Walakin mereka menolak permintaan kami dalam pemberantasan teror, ujar Akar. Akar sedianya melawat ke Swedia pekan lalu untuk membahas lamaran Swedia ke NATO. Ulah Paludan membuat Akar membatalkan lawatan itu. Ankara juga menolak lawatan Menhan Swedia Paul Johnson ke Turki setelah insiden tersebut. Bersama Finlandia menyusul invasi Rusia ke Ukraina, Swedia pada tahun lalu mendaftar untuk bergabung NATO. Swedia mendadak mengubah netralitasnya dan meminta bergabung dengan NATO setelah Rusia menyerbu Ukraina hampir setahun lalu. Keseluruhan 30 negara anggota NATO saat ini termasuk Turki harus menyetujui pendaftaran mereka sampai sekarang. Dukungan belum diberikan oleh Turki karena sejumlah permintaan Turki ke Swedia belum dipenuhi, termasuk soal isu warga dan aktivis Kurdi di Swedia. Telah menjadi anggota NATO selama 70 tahun, Turki sekaligus menjadi negara dengan tentara terbesar kedua di organisasi itu. Tentara terbesar pertama dimiliki Amerika Serikat. Pembakaran Al-Quran oleh Paludan telah menambah daftar panjang alasan Turki menolak keanggotaan Swedia. Apalagi sampai sekarang Stockholm tidak menindak pembakaran itu dengan alasan tidak ada pelanggaran hukum. Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström mengatakan kebebasan berpendapat dijamin undang-undang di Swedia. Stockholm memandang tindakan Paludan sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Pemerintah Swedia amat jelas bahwa ada kebebasan berpendapat di Swedia. Walakin kami juga jelas tidak mendukung orang yang melakukan tindakan itu, ujar Billström di Brussels, Belgia. Menanggapi pernyataan terbaru dari Mr. Erdogan, Billström kepada kantor berita Swedia PT Senin 23 Januari 2023 malam mengatakan, "Saya tidak dapat mengomentari pernyataan Erdogan itu malam ini. Saya ingin memahaminya dulu secara persis apa yang Erdogan katakan." Melalui cuitan di Twitter Sabtu 21 Januari 2023 malam, akhirnya Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan, "Kebebasan berpendapat adalah bagian fundamental dalam demokrasi. Namun sesuatu yang legal belum tentu pantas dilakukan. Membakar buku-buku yang dianggap suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat tidak hormat. Saya ingin menyampaikan simpati saya kepada seluruh umat muslim yang tersinggung oleh peristiwa yang terjadi di Stockholm hari ini," kata Kristersson Sabtu lalu. Juru bicara Komisi Eropa pun turut buka suara, yaitu Johannes Bahrke, mengatakan Stockholm harus bertindak soal pembakaran itu. Tindakan itu dinilai wujud kebencian pada keyakinan berbeda. Karena itu tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai dasar Uni Eropa. Meski tidak mengecamnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price juga menyebut aksi Paludan tidak bisa diterima. Ia menyebut tindakan itu tidak menyenangkan meski tidak melanggar hukum. Oke guys, sekian kisru mengenai keanggotaan NATO antara Turki dan Swedia. Jangan lupa subscribe dan like agar tak ketinggalan info lainnya dari Masih News Channel. Terima kasih.